banyak sekali pertanyaan dari teman-teman seputar scripting. Yang akan aku bahas di sini itu bukan hanya scripting. Scripting itu kan salah satu dari ritual the law of attraction. Apapun ritualnya itulah ya. Nah, pertanyaannya itu biasanya seperti ini. Berapa kali aku harus scripting? Apakah harus diulang-ulang? Terus setelah scripting, apa harus dibaca kembali? Terus kenapa nggak terjadi? Kenapa udah lama, udah berbulan-bulan belum terjadi? Terus, apakah harus setiap hari? Apakah sehari harus 3 kali? Apakah harus 369 teknik? Atau 55 kali 55, whatever. It's like so many different teknik, ya kan? Nah, jawabannya itu adalah tergantung dari individu masing-masing. Oh, bentar, ada lagi yang nanya, girls, don't go too far. Make sure I can see you. There you go. Just wait there until I see you, okay? Terus ada juga yang nanya, apakah bisa borongan? Apakah harus satu-satu dulu sampai terjadi, baru kita nulis ke pertanyaan yang selanjutnya? Alright, jawabannya adalah yang pertama. What is that? It's a bird. Don't go too far. Maybe there is a bear somewhere. Oke. Nah, terus aku takut ada bear di sini, kan banyak bear. Kalau di Indonesia mah diambil susunya ya, susu beruang. Alright, nah jawabannya itu adalah tergantung dari masing-masing individu. Tapi buat lebih jelasnya ya, caranya bagaimana, aku akan menjelaskan versinya si Neville Goddard. Mau pilih mana nih? Versinya Neville Goddard apa versinya Abraham Hicks? Right. I think I will sit down here first. Girls, mommy need to finish this. I will just sit here a little bit, okay? Here's beautiful, girls. Look at that. Bunganya bagus banget. You're so beautiful, girls. Enjoy the life in the earth. Have fun. Oke, kalau versinya Abraham Hicks itu kan pertama create, ya kan? As. Jadi minta itu yaitu tadi nulis scripting dengan menggunakan panca indera, perasaan, move on, ya kan? Terus yang kedua itu sudah tahu bahwa hal itu sudah diwujudkan. Ingat, sudah dijawab secara vibrasi atau vibrationally. Tapi nanyanya harus sesuai dengan perasaan, harus melibatkan perasaan, harus menggunakan panca indera, kalimatnya harus present tense. Third one atau cara yang ketiga itu kan alignment with it ya. Gimana caranya kita mencocokkan vibrasi kita. Be careful, okay baby? Anakku manjat-manjat ke tebing tuh. Nah, gimana caranya kita mencocokkan dengan vibrasi tersebut? Teman-teman udah pernah nonton videoku tentang vibrasi nggak? Kalau belum bisa nonton di sana. Pokoknya gimana caranya kita beralignment dengan apa yang kita inginkan. Kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu kan vibrasinya pasti tinggi, yang namanya bahagia, misalnya punya anak, atau misalnya punya pekerjaan, atau misalnya punya rumah, kaya, bla bla bla. Itu kan segala sesuatu yang vibrasinya sangat tinggi, segala sesuatu yang penuh sukacita. Itu artinya setiap harinya diingat-ingat, kita harus bervibrasilah dengannya, alias digowo seneng, digowo legowo, dibawa happy, dibawa seneng ya. Alright, nah sekarang kita menggunakan tekniknya si Neville Goddard. Jadi Neville Goddard itu bilang bahwa mosquito. Nah, yang pertama menurut Neville Goddard nih, itu kita harus berada di lovely, relaxed frame. Itu artinya kita harus nyantai, lovely dan holy. Nah, holy buat dia atau suci atau sejajar dengan Tuhan itu adalah ketika kita merasakan perasaan cinta. Ingat ya, Tuhan itu kan pada dasarnya adalah perasaan cinta itu ya, energi love energy. Alright. Terus berikutnya dia bilang, then see it with your mind eye.
alias berimajinasi kan. Dia itu sukanya begitu. Nah, terus yang ketiga, kita naikkan emosi kita, energi kita sampai akhirnya explode. Jadi kayak orgasme kayak gitu kan. Naik dari perasaan ya, secara perasaan yang benar-benar seperti nyata menggunakan panca indera kita, masih dalam imajinasi tuh, keinginan itu sampai explode seperti nyata, yang kemudian kita nggak punya keinginan lagi untuk melakukan hal tersebut. Intinya udah puas kalau udah keluar kan. Kirain jatuhan aku. Intinya udah puas. Jadi ibaratnya kalau kita udah orgasme ya, udah keluar, itu kan kita nggak pengen lagi kan, udah puas kayak gitu kan. Nah, di sana dia bilang di sini, ini bahasanya dia ya. Jadi intinya kayak melakukan physical sex sampai kita puas, orgasme, sampai akhirnya kita tidak memiliki keinginan lagi untuk melakukannya. Jadi kejadian itu seperti benar-benar secara fisik, walaupun tidak ada bukti bahwa kita melakukan secara fisik. Mungkin kayak mimpi basah kali ya yang dimaksudin sama dia. Pokoknya menggunakan panca indera, kalau bahasa aku lebih halus guys. Ini bahasanya si Mr. Neville Goddard. Kayak menggunakan panca indera kita, taste it, smell it, feel it, kayak gitu-gitulah ya. Nah, sampai benar-benar kejadian, habis itu leave it alone. Jadi kayak orang hamil itu kan dia memakan waktu ya, bayi itu butuh waktu 9 bulan ya kan. Terus kalau bayinya ayam ya, anak ayam kan lebih cepat lagi ya, aku kurang tahu berapa lama. Pokoknya kayak gitulah, kalau kecamba itu butuh waktu sekitar 10 harian. Jadi segala sesuatunya itu kan memang butuh waktu. Tapi intinya sama kayak Abraham Hicks, sekali aja, nggak perlu berkali-kali, tapi harus bener-bener seperti sudah terjadi, seperti udah orgasme, seperti udah keluar, seperti udah kayak gitu intinya. Dan kita nggak perlu lift a finger, alias kita nggak perlu kerja sama sekali. Habis itu biarin everything organized by itself, it's work secara apa ya, matter atau lapisan luar yang badan kita ini, segala sesuatu yang bisa kita pegang itu akan datang sendiri, akan membentuk dengan sendirinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.